Baik, karena sudah jam 13.40 ya, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Deva dari tim teknis Titik Terang ya. Seperti biasa, biasa di hari Kamis ya, untuk Zoom DU, dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis ya, teman-teman. Kemungkinan di sini teman-teman sudah punya DU-nya ya. Dan mungkin ada yang masih baru menggunakan DU, nanti akan dijelaskan eh, sama Mas Tri ya untuk dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnisnya. Karena memang mesti lagi coba join kembali ya di Zoom-nya, mungkin ditunggu beberapa menit ya. Udah, udah masuk. Ya, Pak Cecep. Eh, Mungkin bisa disimak kembali ya untuk DU. Oke, sebentar ya teman-teman. Udah jadi co-host. Oke, tunggu sebentar ya. Yang hadir sudah 14 orang ya. Sebentar ya teman-teman. Mas Ringnya lagi mencoba join kembali. Oke, sudah ini ya, sudah bisa ya. Oke, langsung saja Mas Tri untuk penjelasan materi DU-nya dipersilakan ya. Oke, terima kasih Mas Tifat pembukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Tri, salah satu tim teknis juga ya. Nah, untuk siang ini saya akan menjelaskan tentang dongkrak usaha. Nah, teman-teman, kalau memang ada pertanyaan tentang dongkrak usaha, boleh ditanyakan ketika ini ya, ketika saya kasih pertanyaan. Oke, langsung saya mulai aja ya. Nah, ini untuk tampilan dongkrak usaha ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, dongkrak usaha sendiri itu adalah salah satu program dari TTK ya, produk dari TTK. Dongkrak usaha ini sendiri seperti platform penjualan online-nya seperti Tokopedia, Shopee, ataupun yang lainnya. Yang berbeda, dia tidak ada menu ataupun pembelian produk. Jadi sama seperti WP ya, kurang lebih. Nanti pemesanannya itu via WA. Nah, salah satu fitur DO ini yaitu adalah postingan teman-teman disebar ke 1.000 website. Nanti akan saya jelaskan juga untuk 1.000 website itu seperti apa. Ya, dan juga misalnya teman-teman belum punya DO dan ingin mendapatkan akun DO, bisa menghubungi sales ya untuk mendapatkan akun DU-nya. Nah, untuk akun DU-nya seperti berbeda ya dengan WSP. Kalau WSP itu bisa dibilang website-nya kita sendiri. Nah, sedangkan DU ini berbagai macam member DU bisa memposting produknya di sini. Nah, nanti sistemnya ini untuk DU itu per kuota dari per akun ada kuotanya. Jadi itu misalnya teman-teman beli akun DU dengan kuota 100, berarti teman-teman maksimal bisa memposting di DU itu sebanyak 100. Nah, untuk cara postingnya seperti apa? Kan saya langsung mulai aja ya.
pastinya kita ke ini dulu ya untuk login. Jika teman-teman sudah mendapatkan akun, teman-teman bisa langsung buka panel member atau admin panel DU dengan cara dongkrakkosa.com/panel member. Langsung di enter aja kalau udah seperti ini, panel member. Lalu kan username dan password ya. Masukkan. Lalu jika sudah, pastikan untuk member username-nya dan password sudah benar ya. Lalu klik login aja. Orang usaha. Seperti teman-teman yang lihat di sebelah kiri ada berbagai macam menu ya. Namun untuk yang saat ini sih ataupun siang ini, saya akan menjelaskan tentang cara memposting produk di dongkrak usaha serta cara inspeksinya. Langsung kita mulai aja ya. Sama satu lagi, seperti yang sebelum saya bilang, untuk akun itu tergantung teman-teman mau dapat kuotanya ataupun mau beli kuotanya berapa. Seperti ini ya. Jadi saya mempunyai kuota 1.000, berarti saya bisa memposting postingan produk ataupun jasa di DU sebanyak 1.000. Ini saya sudah memposting sebanyak 300-an ya. Berarti yang tersisa sekitar 100. Ini 334. Berarti sekitar sisa 600-an ya yang bisa diposting di DU. Kita langsung mulai aja ya. Untuk postingnya pasti kita ke menu produk ya. Kita klik aja langsung menu produk. Dan juga sudah tampil, kita langsung aja ya klik menu produk untuk memulai postingan kita di DU. Kita klik aja input produk. Nah, untuk tampilannya ya, kurang lebih kalau misalnya teman-teman sebelumnya pernah memakai produk mereka yang lain seperti WSP, ini sama ya, tampilan untuk membuat produk ataupun membuat postingan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita memilih kategori. Oh ya, sebelumnya ada yang mau dicontohkan dulu produknya teman-teman. Untuk siang kali ini yang ingin dicontohkan produknya apa, boleh ya diinformasiin. Kamu Oke, nanya, ada. Ya, bedanya DU sama WSP apa, Kak? nah untuk WSD dan WSP itu dia semacam platform Kak, ataupun kayak semacam soalnya ini semacam platform penjualan yang mana itu kita akan mendapatkan akun untuk membuat postingan di Dongkrak Usaha. Nah, untuk website sendiri kan istilahnya kita dapat website untuk kita kelola sendiri ya. Kita bisa mengoptimasi ataupun mengedit secara pribadi sendiri. WSP kita mau buat seperti apa. Nah, sedangkan untuk Dongkrak Usaha, untuk Dongkrak sendiri hanya ditujukan untuk yang ingin cepat ya, proses cepat. Karena untuk Dongkrak Usaha ini hanya ditujuin untuk posting produk saja, tidak seperti WSP. Kalau WSP kan kita ada perlu mengatur pengaturan yang lain ya. Nah, untuk Dr. Kosa ini kita cukup menghubungi admin menghubungi CS untuk mendapatkan akun. Ketika kita kesulitan akun, kita bisa langsung membuat produk ataupun membuat postingan di DU. Nah, untuk di DU ini juga kita tidak perlu inspeksi. Jadi nanti dia akan secara otomatis ya naik Google. Beda dengan WSP yang mana misalnya kita mempunyai 1.000 postingan, berarti 1.000-nya itu harus diinspeksi. Nah, kalau untuk di DU ini tidak perlu diinspeksi. Namun nanti tetap aja juga ya,
Akan saya jelaskan juga cara inspeksi untuk subdomainnya. Oh ya, untuk DU juga selain mendapatkan akun DU pribadi, nanti teman-teman jika sudah membeli akun akan mendapatkan lebih dari 100 ya, 100 subdomain. Nah, untuk 100 subdomain itu diinspeksi. Diinspeksi agar postingan kita itu semakin mendominasi di Google. Seperti itu Kak untuk perbedaan WSP dan dongkrak usaha. Kalau itu secara pribadi ya punya kita sendiri, kita bebas mau apain aja waktu kita. Sedangkan DO ini terbatas. Ini Maksudnya masih ada. bisa pakai MacBook nggak Pak? Kak? Untuk Masih DO bisa bisa menggunakan banget. MacBook? Oh. Bisa banget. Inspeksinya sama? Nanti instruksi akan saya jelaskan ya. Oh Kurang siap. lebih hampir mirip seperti ini ya, seperti WSP. Oke Kak. Oke, kita lanjut ya. Saat siang ini ya, contohnya itu akan mencontohkan tentang media umroh. Nah, untuk setelah itu berbeda lagi dengan WSP, kalau WSP kita harus membuat kategori lebih dahulu ya sebelum membuat postingan. Nah, sedangkan untuk dekor usaha ini, kategori itu sudah disediakan. Seperti ini ya, seperti aksesoris motor, Al-Quran, alat diabetes, alat peraga, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya gimana nih kalau misalnya produk ataupun jasa kita nggak ada di kategori ini, bisa pakai yang relevan saja ataupun yang mirip. Misalnya kita punya jasa bebenah rumah ya, ataupun jasa cleaning service. Kita cari dulu nih isinya ada nggak? Misalnya cleaning service, soalnya ada nih cleaning service. Kalau misalnya apa ya, jasa yang jarang ditemui lah, kita bisa mulai ada kategori namanya jasa dan lain. Jadi kalau emang di produk ataupun jasa kita tidak ada di kategori ini, kita bisa pakai yang relevan aja. Ataupun kita bisa seperti ini ya, lain-lain. Nah, karena untuk sini kita, saya akan mencontohkan tentang umroh dan haji ya. Saya akan membuat untuk kategorinya itu umroh dan haji. Haji atau umroh. Seperti ini ya. Ini aja kategorinya, haji dan umroh. Nah, untuk penawaran ini bisa diisi dengan misalnya di produk teman-teman atau menjadi teman-teman itu ada promo, diskon ataupun promo gratis servis, gratis instalasi, ataupun misalnya untuk haji umroh yang misalnya promonya itu gratis visa ataupun gratis antar jemput ke rumah. Ini bisa banget pakai. Kalau misalnya nggak ada, ini bisa dihapus saja ataupun nggak usah dipakai ya untuk penawaran. Ataupun misalnya diskon 5% itu bisa banget dipakai untuk penawaran. Dan kalau emang nggak ada, kita kosongkan aja. Nah, untuk nama produk. Nah, untuk nama produk ini kita isi dengan keyword ya, teman-teman. Nah, untuk keyword ini kita bisa menggunakan, oh ya. Nah, untuk keyword sendiri kita bisanya itu menerapkan dengan sistem seperti ini ya. Misalnya kita ada keyword keyword awalan, keyword awalan, keyword utama, keyword ekor satu, dan keyword ekor dua. Nah, untuk keyword awalan ini biasanya ini ya tergantung dengan produk ataupun jasa kita. Misalnya kan karena kita saat ini tentang haji umroh ya, kita bisa menggunakan untuk keyword awalannya itu seperti jasa ataupun harga ataupun travel agent, agent travel boleh. Nah, gimana kita kalau misalnya produk kita itu tentang makanan ataupun penjualan? Bisa menggunakan keyword awalannya itu menggunakan jual ya. Jual terus menggunakan harga ataupun misalnya distributor itu bisa untuk keyword awalannya. Namun kalau untuk saat ini kita posting tentang produk Aji Nomro, kita cukup menggunakan contohnya ini seperti ini ya.
jasa, harga, ataupun biaya bisa juga. Nah, ini untuk jualan ya. Nah, untuk keyword utamanya berarti produk kita ya. Berarti kita isi dengan umroh ataupun haji. Nah, ini untuk keyword utamanya ya, umroh dan haji. Lalu untuk ekor satunya, ini kita bisa menggunakan dengan unggulan dari produk kita. Misalnya untuk umroh ya, misalnya kita itu menggunakan seperti ini, resmi Kemenak, ataupun terpercaya. Ataupun bisa juga menggunakan pasti berangkat. Nah, ini untuk keyword ekor satu ya. Lalu untuk keyword ekor duanya, kita bisa menggunakan target market ataupun kota tujuan, yang dimana produk kita akan dipasarkan ya. Seperti misalnya di Bekasi, di Bogor, ataupun ya di Jakarta. Seperti ini. Nah, ini untuk keyword ya ataupun nama produk yang akan kita post dong usaha. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih nentuin keywordnya, teman-teman bisa menggunakan namanya itu Google Suggestion ya. Kita bisa menggunakan contoh misalnya kita langsung cari aja jasa umroh. Kita langsung enter aja. Nah, seperti ini ya. Paket umroh jadwal 2024. Ini bisa banget kita pakai karena kalau kita pakai keyword yang sudah banyak dicari orang, berarti kemungkinan besar postingan kita ataupun produk kita akan cepat naik ya di Google. Terus juga menggunakan paket umroh ataupun paket dan biaya travel umroh itu bisa banget ya. Jika memang teman-teman bingung untuk menentukan keywordnya. So, juga seperti ini travel umroh terbaik bisa banget dipakai. Langsung coba ya kita masukkan aja untuk nama produk ataupun keywordnya. Jasa travel pro misalnya. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya sudah pernah buat untuk rombongan di Bekasi. Misalnya umroh bisa juga seperti ini. Umroh Ramadan terbaik di Bekasi. Nah, ini udah jadi satu ya. Jadi satu keyword ataupun produk, nama produk. Ya sudah. Selanjutnya kita upload file ataupun foto produk punya kita. Seperti yang ada di sini ya. Ukuran gambar jangan lebih dari 1 MB. Dan kalau bisa itu untuk ukuran gambar itu 500 kali 500. Coba kita langsung upload aja ya. Oke, sementara saya menggunakan foto contoh terlebih ya, karena saya belum ada fotonya. Kita pakai contoh foto contoh terlebih dahulu. Kita open aja. Nah, kalau seperti ini berarti fotonya sudah berhasil dipilih ya. Nama file muncul. Nah, lalu untuk harga, kalau misalnya memang produk teman-teman itu harganya belum bisa dimunculkan, itu nggak dikosongkan aja. Dikosongkan, dibuat nol ya. Jangan dikosongkan seperti ini. Ini jangan. Nanti dia akan tidak bisa diinput. Jadi kita isikan nol aja.
Nah, untuk harga juga salah satu trik ya, agar calon customer itu penasaran dengan produk kita. Jadi, dengan harapan customer itu bisa ngeklik tombol WhatsApp, agar masuk ke WhatsApp teman-teman dan menjadi leads ya. Jadi emang saya saranin sih emang lebih baik dinolkan aja untuk harga produk. Dan kalau emang harga produk teman-teman itu ada apa-apa banget juga, dimasukkan aja. Kalau untuk sementara kita nolkan aja ya untuk harganya. Nah, lalu untuk deskripsi, kalau misalnya emang teman-teman belum punya deskripsi ini, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membuatkan deskripsinya ya. Kita buka aja ChatGPT-nya. Nah, untuk membuat deskripsi, kita bisa bisa menyalin ya, mengcopy judul produk yang sebelum kita buat, kita copy aja. Lalu kita bisa meminta ChatGPT dengan prompt seperti ini ya. Misalnya buatkan saya artikel SEO dengan 400 kata. Nah, untuk penggunaan kata ini ataupun maksimal katanya ini bebas ya, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Mau misalnya mau 1000 kata, 500 kata, itu bebas ya, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Namun kalau teman-teman sudah punya deskripsi ataupun artikel produk, itu langsung boleh ya dipakai. Tidak perlu menggunakan ChatGPT kembali. Sini saya karena belum punya deskripsi ya, jadi saya menggunakan ChatGPT. Buatkan saya artikel SEO dengan maksimal 400 kata berdasarkan berikut. Langsung kita enter aja. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan deskripsi ataupun artikelnya. Ini bisa langsung kita copy aja. Kita copy, lalu kita langsung salinkan ataupun tempelkan di sini. Kita tempelkan aja. Lalu jangan lupa kita rapikan ya. Seperti ini ya untuk judul headline. Ini kurang lebih sama seperti WSP ya. Ini kita rubah menjadi heading 2. Dan untuk setiap subjudul, kita menggunakan heading 3 ya. Jangan lupa juga kita menggunakan huruf tebal ataupun bold. Kita bold. Nah, untuk ini kita bisa hapus saja kesimpulan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sama seperti WSP juga, DO ini bisa menggunakan SEO WA, SEO deny, dan SEO baca. Namun untuk SEO baca ini tidak perlu digunakan ya, teman-teman. Karena untuk SEO baca ini seringkali itu merekomendasikan dengan orang lain yang ada di dongkrak usaha. Jadi SEO baca tidak perlu dipakai, kita cukup pakai SEO WA dan SEO deny saja, sudah cukup. Nah, lalu untuk meta keyword juga cukup kita isi dengan metode SEO deny aja.
meta deskripsi, kita bisa meminta ChatGPT lagi dengan cara ataupun dengan form seperti ini. Buatkan saya meta deskripsinya dengan maksimal 165 karakter. Kurang lebih memang seperti sama ya kayak WSP. Karakter. Ini sudah ya, sudah berhasil terbuat untuk meta deskripsinya. Ini langsung kita copy aja, lalu kita tempelkan di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor WhatsApp. Sama seperti WSP, untuk nomor WhatsApp kita bisa menggunakan awal mulanya itu 62, jangan menggunakan kosong ya, karena nanti akan error. Jadi kita menggunakan 62. Nah, untuk tag WhatsApp ini bertujuan agar ketika nanti calon customer itu ngeklik tombol WhatsApp-nya, itu langsung akan ada pesan yang masuk ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung nih. Ini kita dapat list dari mana untuk produk yang mana. Jadi teman-teman nggak kebingungan lagi untuk produk mana yang masuk ke WA teman-teman ataupun list produk mana yang masuk ke WA teman-teman. Nah, untuk umroh kita bisa temukan awalan itu assalamualaikum ya. Assalamualaikum, mau info tentang travel umrohnya. Seperti ini. Nah, jika sudah semua dan pastikan tidak ada yang salah, kita bisa langsung submit aja ya. Kita submit. Nah, ini sudah muncul ya, sudah berhasil terposting. Untuk melihat hasil postingan kita bisa melihatnya di dongkrakusaha.com ya. Ini bisa kita refresh dulu. Nah, ini sudah tampil ya di dongkrak usahanya, di dongkrakusaha.com. Kita coba klik. Nah, ini untuk tampilan yang sudah terposting di dongkrak usaha. Nah, selain dari dongkrak usaha, teman-teman untuk produk ini diposting di subdomain utama ataupun sebelumnya saya bilang ya, untuk dongkrak usaha ini selain teman-teman mendapatkan akun dongkrak usaha ataupun akun DU, akun dongkrak usaha, teman-teman akan mendapatkan 101 subdomain. Nah, salah satunya itu kita menyebutnya dongkrak krisis ya. Nah, untuk dongkrak krisis ini nanti bisa teman-teman inspeksi untuk menaikkan jumlah postingan yang terindeks di Google ya. Jadi bisa dibilang kita mendominasi Google dengan postingan kita. Cara seperti apa? Caranya kita cukup klik aja ya. Klik ini, lihat website Anda. Ini kita klik aja. Jadi postingan teman-teman bukan hanya terposting di dongkrak usaha aja, tapi juga terposting di dongkrak bisnis ya. Nah, untuk dongkrak bisnis ini hanya menampilkan produk-produk yang sudah teman-teman posting di akun teman-teman. Jadi tidak tercampur dengan produk milik orang lain. Jadi memang khusus untuk punya teman-teman aja. Ini ya, untuk postingan sebelumnya sudah berhasil terposting. Dan ini ada postingan-postingan sebelumnya sudah saya posting ya. Nah, sebelum saya lanjut, kan ada yang ditanyakan teman-teman, boleh ditanyakan ya, terkait dengan
cara posting DU ataupun yang ada yang masih bingung tentang DU boleh ditanyakan. Bisa langsung open chat ataupun raise hand-nya ya. Ataupun bisa chat juga. Boleh ditanyakan. Mau tanya Pak Tri, Iya, Pak. ya Pak Tri mau tanya itu untuk yang DO itu perlu diinspeksi nggak Pak? Perlu, Pak, perlu diinspeksi. Tapi yang diinspeksi itu bukan yang dioper perusahaannya ya. Tapi yang ini, yang didobrak bisnis. Ini kita inspeksi. Ya itu yang diinspeksi tiap produk-produknya ya Pak? Betul, betul Pak Martono. Kurang lebih memang seperti WSP, per produk kita inspeksi. Oh ya, ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Martono. Nanti saya jelaskan juga ya cara inspeksinya dan cara mendaftarkan si dongkrak bisnisnya ke Google Search Console. Cit ada kalau nanya dari Mas Fatur, ada promo DU nggak Mas? Wah, untuk masalah promo, saya kurang paham ya Mas. Nah, untuk promo bisa langsung tanyakan aja ke tim sales. Apakah ada promo atau tidak? Langsung tanyakan aja ya ke bagian sales. Untuk nomor sales sudah ada di atas ya, sudah diinformasikan oleh Mas Deva. Bisa dipilih aja salah satunya. Ada Mbak Tika, Mbak Pebi, Mbak Resa, Mbak Septi, Mbak Ririn, dan Mbak Nanda. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali tentang DO-nya? Silakan open mic atau resen ya, atau lewat chat juga bisa. Ya Pak, mau tanya lagi ya Pak, boleh ya? Boleh Pak Martono? Ya Pak, saya mau tanya ini DO ini sama ternak page bedanya apa ya Pak? Sekarang kok Ya. ternak page nggak pernah di apa nggak pernah di zoom zoom lagi. Ya Pak, terima kasih. Ya, untuk ternak pes kan emang itu salah satu produk ataupun kelas dari RTK ya. Pasti emang jelas banget kalau untuk DU kan ini produk juga. Kalau untuk ternak pes itu kan semacam kelas ya Pak. Jadi emang berbeda banget. Nah, kalau perihal masalahnya adanya Zoom kembali, untuk dari tim teknis, jika ada info ya Pak, mungkin coba bisa Bapak tanyakan ke sales yang sebelumnya Bapak hubungi, apakah ternak pets itu sudah berhenti ataupun masih ada Zoom-nya atau seperti apa. Nanti Pak Sumartana bisa tanyakan ke salesnya ya. Ya ternak page ini ada websitenya Pak. Ya, ternak pets itu kurang lebih seperti WSP ya Pak. Ya dan yang apa yang posting dari TTK. Mm-mm. Iya, Ya, untuk ternak pets emang yang diposting itu dari TTK ya, dengan iya dari TTK posting-postingan semuanya dari TTK gitu. di TTK, iya dari TTK dengan produk-produk dari vendor Pak. Iya produk-produknya ya ditentukan TTK gitu. Produk-produknya banyak banget. Hmm, Iya. benar-benar. Cuman saya tidak tahu kok nomor teleponnya juga nomor telepon apa nomor telepon yang macam-macam juga itu mungkin nomor telepon vendor atau nomor teleponnya siapa saya nggak tahu. Makanya terus itu saya pengen tahu itu fungsinya untuk apa gitu loh untuk kita kita punya ternak page gitu. Mohon maaf Pak ya ini mungkin apa eh, eh, nanya ternak page. Ya Pak, untuk ternak pets nanti kan saya jelaskan juga. Sebelumnya kan Bapak yang sudah chat saya ya, via WA. Saya akan Ya, jelaskan lebih lanjut di WA ya Pak. Karena ya, untuk siang ini oh ya, berfokus tentang DU ya. Nanti oh, saya baik 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 Pak jelaskan di Tri. WA ya Pak. Ya terima kasih Pak Tri. Sama-sama Pak Martono. Ya, di klub itu ada juga yang nanya dari Ibu Adisti, Mas kok DU mirip admin panel ya? Maksudnya itu admin panel dari WSP ya?
Jadi kalau Jadi emang portal tampilannya kan? emang kurang lebih Jadi portal. portal, iya Ibu, emang kurang lebih emang untuk portal dan DU itu emang agak mirip ya. Untuk tampilan admin panelnya tersebut digunakan bertujuan agar nanti ketika Ibu tertarik dengan DU itu jadi nggak kagok ya Bu. Jadi itu emang tampilannya emang sengaja dibuat sama agar bertujuan itu pengguna produk TTK itu nggak bingung karena tampilannya itu beda jauh. Itulah salah satu tujuan untuk dibuatnya tampilannya sama agar tidak membuat bingung pengguna portal ataupun pengguna DU ataupun dari portal ke DU ataupun dari DU ke portal. Seperti itu Bu Adisti. Jadi emang tampilannya itu emang mirip ya untuk Iya, tampilan iya admin benar. panelnya. Oke, Mas, Begitu makasih. tujuannya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Ya, seperti ini disebar ke 1.000 website ya. Seperti yang namanya di sini, kalau teman-teman lihat. Jadi postingan teman-teman cukup posting sekali aja. Di share-nya itu lebih dari 1.000 website. Nah, untuk melihatnya gimana? Untuk melihatnya itu ada jangka waktunya ya. Setelah terposting itu kita harus nunggu kurang lebih 1 kali 24 jam agar postingan kita tersebar secara otomatis di 1.000 website. Contohnya seperti ini. Ini untuk postingan yang sebelumnya ya, yang sudah lebih dari 20 jam. Untuk cara kita klik aja list DU 1.000 ini kita klik. Nah, ini daftar 1.000 websitenya. Nah, ini semuanya ini bisa diakses ya. Ini salah satu saya contohkan, saya klik. Nah, ini posting teman di-share juga ke website beli produk original.my.id. Nah, untuk penyebaran ataupun share web ini juga bertujuan meningkatkan backlink ya, seperti sebelumnya sempat ditanyakan oleh salah satu peserta Zoom ya. Apakah untuk DU ini bisa menggunakan backlink? Bisa banget. Nah, untuk share web ini juga salah satu cara untuk meningkatkan backlink kita ya. Ya, sebenarnya saya juga akan selesai. Untuk cara backlink sendiri cukup mudah ya, teman-teman. Pastikan teman-teman itu sudah mempunyai website WSP ataupun website lain agar bisa di backlingkan ataupun bisa di link secara eksternal. Cara cukup mudah, ini coba contohkan ya. Ini saya edit terlebih dahulu. Untuk cara backlingnya kita cari ini, cari yang ada kata jasa travel umroh ataupun cari yang ada nama keyword ataupun keyword yang ada di deskripsi. Misalnya keyword kita itu jasa travel umroh Ramadan terbaik Cibuti. Lalu kita cari nih di deskripsi kata-kata tersebut. Lalu kita buatkan backlinknya. Seperti ini ya, jasa travel umroh Ramadan terbaik. Ini kita bisa blok aja. Lalu kita klik logo ini ya, ataupun link ini kita klik. Lalu kita pastekan ataupun ketikkan nama website eksternal yang ingin kita buatkan backlink ataupun WSP kita. Karena saya ini membuatkan misalnya salah satu WSP juga ya, melainkan usaha.my.id. Oke. Nah, backlink ini sendiri bertujuan agar website yang kita cantumkan di sini agar dapat traffic ya. Terus salah satu fungsi untuk backlink. Backlink secara eksternal.
Kita oke aja. Kita oke, lalu kita submit aja. Nah, itu ya untuk tadi cara backlink dan kegunaan untuk backlink. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mendaftarkan dongkrak akuisisnya ataupun dongkrak akuisis ya, terutama ke Google Search Console ataupun ke GSC dan juga cara menginspeksikannya. Jadi kita langsung klik aja ya meta tag untuk mendaftarkan dongkrak akuisis kita ke Google Search Console. Nah, ini kalau sebelumnya yang sudah pernah mengisi ya. Nah, untuk teman-teman nanti untuk ketika punya DU, nanti untuk ini semuanya kanan kosong ya. Ini belum ada isinya, jadi kita perlu isi. Nah, untuk titel ini kita bisa menggunakan, misalnya teman-teman berfokus pada satu produk, misalnya travel umroh, bisa kita isi aja, travel umroh. Ataupun nama dari travel umroh sendiri. Nama travel umroh milik teman-teman sendiri, misalnya travel Bunda. Ataupun misalnya nama perusahaan teman-teman itu boleh banget, ataupun branding personal teman-teman itu juga boleh banget. Saya menggunakan UMKM Bekasi. Nah, ini nanti titelnya kan muncul di sini ya, di dongkrak bisa. Ini di bagian atas ini kan muncul. Sama juga untuk deskripsi dari perusahaan teman-teman ataupun dari salah satu produk teman-teman itu boleh banget di sini ditempelkan. Nah, lalu untuk keyword, kita bisa menggunakan keyword yang sebelum kita pakai. Seperti ini ya, jasa travel umroh Ramadan terbaik juga kan. Nah, misalnya kalau memang teman-teman di dongkrak usaha ini nanti postingnya itu lebih dari satu produk, ataupun berbeda-beda produk maksudnya, itu boleh banget cantumkan aja semua semua keywordnya ya. Seperti ini saya contohkan. Saya memasukkan keyword jasa kontrakan rumah kayu, di rumah kayu, lalu ada juga jual keripik pedas, lalu ada lagi jual pupuk di Bekasi, lalu ada lagi jasa travel umroh. Ini boleh ditambahin lagi koma, misalnya ini ya, jasa travel umroh Ramadan terbaik di Bekasi. Kita tambahin lagi aja. Nah, untuk keyword ini nggak ada batasannya ya teman-teman, jadi kita bebas mau masukin berapa aja. Jika kita sudah masukkan keyword, lalu selanjutnya kita langsung ke GSC aja ya, ke Google Search Console. Nah, ini untuk tampilan Google Search Console ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan Google Search Console. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang didaftarkan dan diinspeksikan itu, yang dongkrak akuisisinya ya teman-teman, ataupun saya menyebutnya ini sebagai subdomain utama, ataupun dongkrak akuisis. Jadi, ini yang diinspeksikan. Jadi, untuk awal ini adalah nama username teman-teman, .dongkrak.com. Nah, ini kita copy aja, lalu kita pastekan di sini. Sama seperti WSP ataupun yang lainnya ya. Menaruhnya di sebelah kanan, yang URL prefix ataupun URL awalan. Lalu kita pilih yang HTML tag, lalu ini kita copy aja, lalu balik lagi ke admin panel dongkrak bisnisnya ataupun dongkrak usaha maksudnya. Lalu kita paste di sini di kolom Google Verification. Lalu kita submit aja. Kita cukup naruh di sini aja ya. Kalau nanti teman-teman baru punya, nanti ini kan ada akan kosong ya untuk yang bagian bawah.
Untuk kolom kelima ya. Nah ini misalnya kosong itu nggak apa-apa, dikosongin aja. Kita menyimpan meta tag ini di bagian kolom Google Verification. Ya sudah, ini kita submit. Ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil submit. Kalau seperti ini, dia memang tidak ada notifikasi, tidak ada submit seperti ini, dan loadingnya sudah berhenti ya. Dia kan berarti sudah tersimpan. Lalu kita kembali lagi ke Google Console, kita verify. Seperti biasa ya, verify-nya itu kita yang bawah, yang di HTML tag, jangan yang di HTML file. Kita verify. Nah, ini ya, sudah berhasil, ownership verified. Kita ke go to property. Nah, ini berarti kalau ini sudah berhasil terdaftar kan ya. Nah, untuk cara instruksi cukup mudah. Kita menginstruksinya yang ada di dongkrak bisnisnya ya, bukan yang di dongkrak usahanya. Nah, seperti ini. Ini kan ada ya produk teman-teman nih yang di dongkrak usaha. Kita coba dulu. Yang diinstruksikan jangan yang ini ya teman-teman. Karena dia pasti bakal error. Karena berbeda ya. Kita instruksinya itu yang di dongkrak bisnisnya. Ini bisa kita klik aja. Lalu kita salin yang di bagian atas ini ataupun judulnya ataupun URL-nya ya. Kita salin aja. Lalu kita paste. Kurang lebih sama ya seperti produk-produk ketika yang lain, cara penginspeksiannya ataupun cara indexingnya. Kita klik terlebih dahulu, tes lab URL. Nah, kalau seperti ini kita tunggu dulu ya, sekitar 2 menitan, baru kita indeksi. Nah, baru kita request indeksinya. Ya, sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, boleh ya di open mic, raise hand ataupun via chat. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang DU ya, produk DU. Boleh ditanyakan saja ya. Mumpung lagi ada forum Zoom-nya nih teman-teman. Mungkin ada yang belum jelas atau di, belum jelas di DU-nya, bisa ditanyakan ya teman-teman. Bisa open mic saja ya. Mas, Ya, Pak Cep, mau tanya, boleh. eh, ini kan tadi yang apa jasa travel yang terbaik Bekasi. Kalau misalkan cara ngeceknya bahwa itu udah di apa di 1000 web itu gimana cara ngelihatnya gitu? Oh, boleh. Untuk cara melihatnya ini ya, kita ke menu produk. Di sini ada Pak Cep, ada tombol list 1000 DU ya.
Ini kita bisa kita klik aja. Tapi untuk list 1000 DO ini dia akan muncul secara otomatis sejak 24 jam postingan kita dibuat ya. Kita membuat itu jam 14 ataupun jam 2. Berarti untuk list 1000 DO ini akan muncul pada esok hari di jam 2. Jadi untuk sekarang emang belum muncul ya. Karena emang kita baru posting. Nah, untuk yang udah lama, contohnya kan seperti ini. Saya coba poin ya. Kita klik list 1000 DO. Untuk postingan yang sudah lama. Nah, ini untuk daftar 1000 website yang men-share ya produk teman-teman. Coba kita sampai ke 10. Ini ya, hampir 1000 website. Coba sih kita coba satu kita klik websitenya. Nah ini ya untuk tampilan salah satu websitenya. Jadi disebar secara otomatis ke 1000 website ini Pak Cecep. Jadi kita cukup hanya tinggal tekan ini aja tombol list DU 1000. Dia akan langsung otomatis mengarahkan ke sini. Ya. Berarti kalau yang tadi yang baru bikin mah belum belum beres ya Mas ya? Belum Pak, dia emang nunggu itu Belum. 24 jam Ya baru kirain muncul. langsung. Soalnya saya Enggak, nggak coba-coba langsung. belum ada gitu. Iya, ini nunggu 24 jam dulu. Kalau yang ini yang udah masuk ini dicek di Google bisa. Misalkan yang tadi yang kopi ini bisa berarti. Kayak apa ini teh? Ya, Milk tea. ini ya. Coba ya kita cek Iya. ya. Ini saya baru ikutan Mas, pengen ada gambaran aja sedikit-sedikit lah. Masih bingung. Ini belum masuk ya. Ini belum saya inspeksi. Coba produk yang lain. Coba ini ya. Ini ada di Google, Mas. Pak Cecep, ini untuk yang dongkrak bisnisnya. Untuk yang 1000 list DU ini, emang dia jarang nongol. Dia nongol itu emang, terus dibilang, untung-untungannya. Karena Nah, emang fungsinya untuk 1000 list DU ini untuk menaikkan si dongkrak usaha dan dongkrak bisnisnya. Jadi kalau emang misalnya salah satu, misalnya ini, nama rencana kita.myid itu muncul di Google, itu bisa dibilang bonus. Jadi untuk list DU 1000 ini emang difungsikan itu untuk menaikkan traffic si dongkrak bisnisnya dan dongkrak usahanya. Jadi gitu Pak untuk list DU 1000. Jadi dia emang jarang-jarang banget untuk nongol di pencarian Google. Google. Iya. Jika memang muncul itu berarti itu emang bonus. Karena emang untuk list DU 1000 itu difungsikan sebagai bisa dibilang penunjang traffic lah untuk menaikkan traffic dari dongkrak bisnis dan dongkrak usaha kita. Gitu Pak untuk list DU 1000 salah satu fungsinya. Ya ya Mas. Kalau nanti ada nomor yang buat tanya-tanya gitu Mas. Ada Pak itu di kolom chat ada. Oh yang tim teknis ini ya? Iya ini untuk teknis kalau emang PCC pada kendala teknis terkait dengan dongkrak usaha, WSP, link, CTR ataupun yang lainnya itu boleh tanyakan. Tapi kalau misalnya tentang penjualan ataupun promo-promo bisa menghubungi tim sales ya. Oh ya. Ya, sementara itu aja Mas. Terima kasih penjelasannya. Oh, sama-sama Pak Cecep. Nah, lalu ada lagi nanya dari Pak Jojo, untuk di DU apakah wajib diverifikasi list yang lainnya? Untuk list lainnya mau di Google verifikasi list ya, Mas Jojo?
Nah, untuk ini nggak wajib ya, ini secara jika untuk inspeksi yang ini itu ketika kotanya penuh, kita bisa menggunakan alternatifnya itu yang di list Google Verification List ini. Jadi emang nggak wajib, tapi opsional. Tapi kalau saran saya itu emang lebih baik inspeksi aja untuk meningkatkan peluang produk kita naik di Google. Nah, ini coba saya inspeksi ya. Ini kelupaan. Kita langsung coba request indexing aja. Langsung kena kuota limit. Nah, salah satu DU ini dia agak sulit untuk inspeksinya ya. Karena bisa dibilang cepet-cepetan dengan member yang lain. Jadi terkadang untuk reset reset kuotanya itu nggak nentu ya. Kadang sore dia bisa, kadang malam dia bisa. Jadi dia nggak nentu. Kalau yang sudah seperti ini, kuota langsung terpenuhi walaupun kita belum pernah inspeksi. Jadi kita coba tunggu aja sampai sore. Jika sore emang belum bisa, kita coba lagi aja malamnya. Kalau masih belum bisa, kita coba keesokan harinya. Nah, untuk inspeksi Docker Kosa ini cepet-cepetan ya, karena member Docker Kosa itu cukup banyak. Kita cepet-cepetan untuk menginspeksikannya. Boleh yang resen, mau nanya apa, boleh langsung di open mic aja. Iya itu Mas. Jadi untuk yang DU 1000 itu kan tadi dibilang untuk nguatin yang utama ya, yang website utama. Itu cara kerjanya backlink atau buat crawl untuk apa robotnya Google untuk eh, apa perambahan robotnya Google yang DU Untuk 1000 cara kerja baik, dia optimasinya nge-support yang website utama DU-nya. Terima kasih. sama-sama. Lah untuk yang list muda ini bisa juga menggunakan backlink. Untuk backlink ini misalnya kita bisa juga mencakup bisa juga seperti ini ya caranya. Ini kan untuk backlink eksternal ya. Kita juga bisa menggunakan backlink internal dengan cara kita ini aja ya, kita copy ini, lihat website Anda, kita copy aja link dongkrak bisnis kita, lalu kita tulis satu deskripsi. Misalnya ini, jasa travel umroh. Kita buatkan backlink internal, seperti ini. Ini kita sudah membuatkan backlink internal ya, bertujuan agar nanti ketika Google merambah di website kita, yang di 1000 website ya terutama, ini kan otomatis secara otomatis ya, dengan harapan bisa menaikkan traffic ataupun ranking di Google kita. Itu salah satu fitur untuk list 1000 DU ya. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai backlink untuk menaikkan traffic yang ada di ataupun traffic yang didongkrak di situs kita. Seperti itu, Kak. Jadi nanti Google-nya itu Jadi merambati pakai hyperlink list aja 1000. berarti ya tadi backlink itu aja di yang Iya, utamanya ya, di benar cukup domain pakai domain hyperlink kita aja. itu. Hyperlink. Betul, Oke. Kak. Optimasinya cuma itu aja untuk DU ini ya, Mas. Iya, menurut 1000 DU ya. Tadi itu juga emang kalau emang kakaknya mau inspeksi, kita inspeksikan yang di dongkrak bisnisnya. Jadi Oke, salah oke. satu optimasinya juga. Makasih. Sama-sama kayak ya teman-teman, mungkin pertanyaan terakhir ya. Karena sudah mau mendekati waktu asar, boleh yang ditanyakan, boleh ditanyakan untuk pertanyaan terakhirnya.
Oke, kalau emang jika tidak ada yang tanyakan, mungkin saya cukup aja ya untuk pertemuan Zoom siang ini dengan materi dongkrak usaha. Jika memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, saya ucapkan mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Mas Deva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Tri, terima kasih untuk penjelasan materinya tentang DU ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum memiliki DU dan tertarik tentang DU, bisa menghubungi tim sales ya. Barangkali di sana sedang ada diskon atau potongan harga ya. Ya langsung ditanyakan tim sales. Dan bagi teman-teman yang punya kendala teknis di produk TTK, PSP, DU, CTR, dan Biolink, bisa ke tim teknis ya untuk permasalahannya. Oke, itu saja yang disampaikan oleh Mas Tri sebagai tim teknis DU ya. Bagi teman-teman dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar offline, bisa langsung ke tim sales kembali ya. Belajar offline, belajar bareng di sini sama tim teknis ya. Sama Pak Tony juga bisa hubungin dan janjian dulu ya sama tim sales. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Zoom di sudah hadir di Zoom siang hari ini ya. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Deva. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Oke, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih.